Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nana, terima kasih. Oke, guys. Bab 1781 sampai bab 1785. Ketika Xiao Churan melihat ekspresi positif dan menyanjung ibunya di depan Ye Chen, dia langsung terlihat tak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Bu, mengapa kamu menjadi lebih energi begitu?" Ye Chen kembali. "Malan sedang sibuk," berkata. "Omong kosong, saya di sini bukan untuk menjadi energi. Saya hampir gila karena kemalasan beberapa hari terakhir ini. Seluruh tubuh saya tercekik, menunggu menantu laki-laki saya yang baik kembali dan masak makanan enak untuknya." Churan menghela nafas, "Bahkan tidak ada telur di dapur. Apa yang kamu lakukan untuk Ye Chen?" "Ah, benarkah?" Malan bertanya dengan heran. "Tidak ada sayuran di dalamnya kulkas." Xiao Churan memutar matanya. "Hanya ada 2 pakcoy yang tersisa. Biarkan ayah membuat mie di pagi hari." Malan mengumpat dengan marah. "Xiao Changkun ini, mengapa dia harus makan pakcoy yang dibelikan ibuku? Benar-benar tidak masuk akal." Xiao Churan menggosok pelipisnya. "Bu, kubis kecil itu hampir busuk. Ayah bilang akan membusuk jika kamu tidak memakannya." Malan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Lupakan saja. Ayo pesan makanan. Churan cepat lihat makanan enak apa yang ada, dan kembalilah dengan lebih banyak lagi." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen dengan senyuman di wajahnya, "Ye Chen, kamu pasti begitu lelah setelah keluar selama beberapa hari. Ayo, cepat istirahat di sofa." Xiao Churan merasakan celah itu, dan meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, dia terlalu malas untuk berdebat dengan ibunya, jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi bawa pulang dan mulai mencari makanan. Malan buru-buru mengajak Ye Chen duduk di sofa, menyajikan teh dan menuangkan air. Ye Chen memintanya untuk berhenti bekerja beberapa kali, tapi dia tidak mau. Jadi dia membuatkan Ye Chen secangkir teh dengan tongkatnya. Setelah menyerahkan teh yang diseduh kepada Ye Chen, dia bertanya sambil tersenyum, "Ye Chen, bagaimana perjalananmu ke Yanjing kali ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik?" "Sangat lancar," Ye Chen menjawab dengan santai. Malan bertanya dengan tergesa-gesa, "Oh, saya seharusnya menghasilkan banyak uang kali ini." Ye Chen berkata dengan santai, "Kali ini majikannya sedikit kekurangan dana, jadi dia tidak membayar." Ketika Malan mendengar ini, dia sangat marah dan berkata, "Siapa orang ini? Mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk bekerja jika kamu tidak punya uang? Jika seseorang melakukan pekerjaan untuknya dan dia tidak membayarnya, ini terlalu banyak." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak memberimu uang, tapi aku membayarnya dengan sesuatu." Mata Malan yang baru saja redup tiba-tiba menjadi cerah lagi, dan dia buru-buru bertanya, "Menantu yang baik, tolong beritahu saya apa yang ditawarkan majikan kepada saya sebagai pembayaran, bayar tagihannya." Ye Chen dengan santai membuka tas tangan yang dibawanya dan mengeluarkan batu bata emas dari dalam. Malan melihat batu bata emas dan berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, batu bata emas, tertulis 1000 di atasnya. Ya Tuhan, 1000 gram." Saat dia mengatakan ini, dia segera sadar kembali. Berseru, "Harga emas sepertinya sekitar 400, jadi keping ini hanya 400.000. Ye Chen kemudian mengeluarkan keping lainnya, menumpuknya dengan keping sebelumnya, dan berkata, "Bukannya aku hanya memberimu 1 keping, Ma?" Lan bertepuk tangan dengan gembira, "Oh, masih ada lagi." Ye Chen mengeluarkan sepotong lagi, dan Malan bahkan lebih bersemangat, "Ya Tuhan, 3 yuan." Lalu, "Aduh, 4 yuan, ya Tuhan, masih ada lagi, ini batu bata kelima, kan?" Setiap kali Ye Chen mengeluarkan batu bata emas, Malan menari dengan penuh semangat, tampak seperti goblin tua yang akhirnya menunggu daging biksu tang. Sampai Ye Chen mengeluarkan 10 batu bata emas dan menyusunnya dalam 2 baris. Mata Malan membelalak, menatap tumpukan batu bata emas yang bersinar, dan bertanya dengan penuh semangat, "Menantu yang baik,
apakah masih ada lagi? Tidak, Ye Chen berkata dengan tenang. Saya hanya memberi total 10 yuan, diperkirakan nilainya sekitar 4 juta. Ya Tuhan, Ma Lan dengan gembira memuji. Anda ingin berbicara tentang 4 juta saja? Sepertinya jaraknya hanya sedang, tidak terlalu sedikit, tapi tidak terlalu jauh. Pada titik ini, matanya berubah menjadi 2 celah sambil tersenyum. Dia mengangkat batu bata emas, dan menari dan berkata, tapi jika kamu mau sungguh mengejutkan mengubah 4 juta ini menjadi emas, emas yang bersinar sungguh meriah. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya awalnya ingin menukarnya dengan uang tunai dan membawanya kembali. Tapi kemudian saya memikirkannya, saya tidak memiliki cadangan logam mulia di rumah. Jadi sebaiknya saya menyimpan 10 batu bata emas ini sebagai simpanan di rumah, dan masih bisa menahan inflasi. Ma Lan mengangguk berulang kali dan berkata setuju. Itu benar. Itu benar, sekarang harga rumah tidak bisa naik, dan saham telah jatuh seperti anjing, jadi harga emas adalah relatif kuat. Berkata, Ma Lan memandang Ye Chen dengan sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, oh, menantuku sayang, kamu tahu, ibu tidak pernah bermain dengan batu bata emas seumur hidupnya. Benda ini adalah berkilau dan berat, dan rasanya cukup enak. Bagaimana? Mengapa kamu tidak memberi ibu sepotong emas agar dia bisa memainkannya ketika dia tidak ada pekerjaan? Xiao Churan tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia mendengar ini, dan berseru, Bu, pernahkah ibu melihat seseorang yang tidak ada hubungannya dengan emas? Ma Lan tampak tanpa basa-basi berkata, apakah ibu tidak mendengar apa yang orang katakan? Semuanya bisa berlapis, hanya batu bata emas besar ini. Jika tidak masalah, kamu bisa menggunakannya sebagai halter di tanganmu agar tetap bugar. Ye Chen segera tersenyum dan berkata, Bu, kamu benar, gunakan saja sebagai halter untuk bermain. Setelah mendengar ini, Ma Lan dengan senang hati memegang batu bata emas di tangannya dan berkata dengan gembira, terima kasih, menantuku yang baik. Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, Bu, ini adalah hadiah yang diberikan kepada Ye Chen. Tidak bisakah kamu berhenti mengotak-atiknya? Ma Lan bergumam tidak puas, Churan, ini hadiah Ye Chen untuk ibu. Ini milik Ye Chen. Sin, kenapa kamu selalu di sini untuk merusak kesenangan? Xiao Churan berkata dengan serius, aku bukan spoiler, aku khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang jahat lagi. Ye Chen menasihati Xiao Churan dari samping dan berkata, oke Churan, jika kamu suka itu, biarkan ibu memainkannya, dan biarkan saja. Ma Lan memeluk batu bata emas itu dan berkata kepada Xiao Churan, Churan, Ye Chen tidak keberatan, jadi berhentilah mengomel di sini. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya, menatap Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, menantuku yang baik, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Ye Chen sudah akrab dengan rutinitas Ma Lan. Sebelum Ma Lan dapat melanjutkan, dia bertanya langsung padanya, Bu, apa maksudmu tidak nyaman jika hanya memiliki 1 dumbbell? Kamu harus memiliki 2, 1 di masing-masing tangan, cocok untuk olahraga. Ma Lan menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, ya Tuhan, menantuku sayang, kamu masih sangat memahamiku, kamu bilang dumbbell ini. Bukankah mereka berpasangan, mereka naik turun 1 per 1 di masing-masing tangan. Bergantian disebut kebugaran. Jika saya hanya memiliki 1, mungkin 1 lengan akan lebih tebal dan yang lainnya akan lebih tipis. Setelah beberapa saat, Ye Chen mengangguk, langsung mengambil yang lain batu bata emas dan memasukkannya ke dalam pelukannya, dengan gembira berkata, ayo, ambil keduanya, ini semua untukmu. Ma Lan sangat senang. Dengan batu bata emas di 1 tangan dan dengan senang hati duduk di sofa goyang ke kiri dan benar seperti roli-poli. Melihatnya seperti ini, Xiao Churan merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengingatkannya, Bu, kamu tidak bisa menjual batu bata ini secara diam-diam. Ma Lan segera setuju dan berkata, oh, jangan khawatir, saya akan melakukannya, jangan pernah menjualnya. Xiao Churan menghela nafas dan berkata kepada Ye Chen, suamiku, aku sarankan kamu pergi ke bank untuk menyewa brankas besok dan menaruh semua emas batangan ini di bank rumah. Ma Lan marah dan berkata tidak puas, Churan,
Kamu telah berada di sini sepanjang malam dan membuat sindiran tentangku. Apakah menurutmu aku begitu tidak bisa diandalkan di matamu? Aku masih bisa mencuri emas batangan Ye Chen di rumah. Apa itu terjadi?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Bu, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir tidak aman menyimpan begitu banyak emas batangan di rumah kalau ada pencuri." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya sarankan Anda menyimpan 2 batu bata emas Anda di bank. Jika Anda benar-benar ingin tetap bugar, saya akan membelikan Anda sepasang dumbel wanita besok." Tidak akan, Malan bergumam sambil memegang 2 batu bata emas. "Batu bata emas di pelukannya, aku akan menggunakannya, dan aku akan meletakkannya di bawah bantalku saat aku tidur di malam hari." Ye Chen mengedipkan mata pada Xiao Churan saat ini dan berkata, "Oke Churan, Ibu bisa melakukan apapun yang dia suka, jangan khawatir, mengerti?" Malam itu, Malan tidak pernah meninggalkan 2 batu bata emas yang diberikan Ye Chen padanya. Dan karena proyek Royal Hotel telah memasuki tahap kritis, Xiao Churan menjadi sangat sibuk akhir-akhir ini. Ketika Ye Chen kembali, dia berinisiatif untuk mengantarnya ke dan dari tempat kerja. Keesokan paginya, Ye Chen mengirim Xiao Churan ke lokasi pembangunan hotel di Hao, dan kemudian menerima telepon dari Chen Zekai. Melalui telepon, Chen Zekai memberitahunya bahwa Wan Po-jun telah membawa hampir 100 tentara istana Wan Long ke hotel istana Buckingham. Setelah mendengar ini, Ye Chen bertanya kepada Chen Zekai, "Chen Tua, apakah gedung administrasi telah dikosongkan?" Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali ke Tuan Muda. Tadi malam dikosongkan. Penghuni asli diberi kompensasi 2 kali lipat kamar menilai dan mengaturnya. Kami telah tiba di gedung lain." "Itu bagus," Ye Chen memerintahkan dengan puas. "Dalam hal ini, Anda meminta Wan Po-jun dan yang lainnya untuk menunggu saya di ruang kuliah gedung administrasi, dan saya akan segera pergi ke sana." "Baik, Tuan Muda." Istana Buckingham gedung administrasi itu sendiri dirancang untuk melayani jamuan bisnis berskala besar dan pertemuan bisnis kelas atas. Tidak hanya memiliki sejumlah besar pejabat tinggi, ruang tamu ujung, tetapi juga ruang kuliah besar dan banyak ruang konferensi. Di antaranya, ruang kuliah yang cukup luas untuk mendukung konferensi pers dalam ruangan yang dihadiri 1 hingga 2.000 orang. Ye Chen meminta Chen Zekai untuk membersihkan gedung administrasi, berniat menggunakannya sebagai markas domestik istana Wan Long di masa depan. Setelah berkendara ke istana Buckingham, Chen Zekai sudah menunggu di luar lobi. Ketika dia melihat Ye Chen datang, dia membukakan pintu mobil untuknya secara pribadi dan membawanya ke ruang kuliah gedung administrasi. Pada saat ini, hampir 100 tentara istana Wan Long sedang duduk rapi di dalam, dengan ekspresi penuh tekad. Chen Zekai mendorong pintu ruang kuliah, Ye Chen masuk, dan Wan Po-jun segera berdiri secara refleks. Segera setelah itu, hampir 100 tentara yang tersisa juga berdiri dan memandang Ye Chen dengan kagum saat dia melangkah masuk. Ketika Ye Chen tiba di depan para prajurit istana Wan Long, Wan Po-jun memimpin dengan berlutut dengan satu kaki, mengangkat tinjunya dengan kedua tangan di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya akan memimpin 88 tentara istana Wan Long ke Jinling. Saya akan mendengarkan perintah Anda." Prajurit lain di belakangnya semua berlutut dan berkata serempak, "Saya akan mendengarkan perintah Tuan Ye." Hanya 2 yang tidak berlutut adalah mereka yang telah digulingkan oleh Ye Chen, Raja Harimau berjubah putih Lu Hautian yang meninggal, dan Raja Serigala bermata biru Chen Zonglei yang kesadarannya disegel oleh Ye Chen. Ye Chen mengangguk puas, mengulurkan tangannya untuk membantu Wan Po-jun berdiri, dan berkata, "Saudara-saudara, tidak perlu melakukan penghormatan sebesar ini, silakan berdiri." Saat Wan Po-jun berdiri, semua orang juga berdiri. Ye Chen memandang Wan Po-jun dan bertanya kepadanya, "Bagaimana pengaturan pemakaman orang tuamu?" Wan Po-jun berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, "Kembali ke Tuan Ye. Terima kasih atas tangan muliamu. Orang tuaku peti mati dan peti matinya dikuburkan kembali kemarin di pemakaman di Xishan, Yanjing. Terima kasih atas perhatian Anda." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Karena orang tuamu telah dikuburkan kembali,
Jangan ganggu mereka lagi di masa depan. Selain itu, ingatlah untuk datang setiap ibadah festival Qingming di kuburan mereka. Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas dan berkata dengan sedikit melankolis, "Sebenarnya, situasi saya sangat mirip dengan Anda. Dalam hampir 20 tahun terakhir, saya belum bisa melakukannya kembali ke kuburan orang tuaku karena identitasku. Aku sangat malu dan menyesal selama 20 tahun terakhir. Aku yakin kamu pernah mengalami perasaan ini secara pribadi. Aku harap kamu dapat mencoba yang terbaik untuk menebusnya di masa depan." Wan Pojun mengangguk berulang kali dan berkata dengan malu. Tuan Ye berkata, "Dalam beberapa tahun berikutnya di luar negeri, saya merasa sangat sakit dan menyalahkan diri sendiri setiap kali selama festival Qingming dan peringatan kematian orang tua saya. Saya pasti tidak akan melakukannya membuat kesalahan yang sama lagi di masa depan." Ye Chen bersenandung dan bertanya kepadanya, "Wan Long yang saya kirim ke Eropa Utara, apakah tentaranya sudah kembali?" "Belum," Wan Pojun berkata dengan tergesa-gesa. "Mereka dengan aman mengirim ketiga orang itu ke Hamid di Suriah 1 jam yang lalu. Dan mereka seharusnya memulai perjalanan pulang sekarang." "Oke." Ye Chen berkata, "Karena kita berbicara tentang Suriah, saya punya ide yang ingin saya bagikan dengan Anda." Wan Pojun berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, jika Anda memiliki perintah, Anda tidak perlu meminta pendapat bawahan Anda. Apapun keputusan yang Anda buat, bawahan Anda akan mematuhinya 100%. Ye Chen melambaikan tangannya. "Masalah ini terkait dengan perkembangan Istana Wan Long di masa depan. Jadi saya tidak hanya ingin meminta pendapat Anda, tetapi juga pendapat prajurit Istana Wan Long lainnya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Saya ingin bertanya, apa yang Anda bicarakan adalah arah pengembangan Istana Wan Long selanjutnya?" Wan Pojun segera berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong bicara, saya mendengarkan." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Saat itu, Song Jiang pada hari pertama ketika saya dipaksa pergi ke Liangshan dan menjadi bandit, yang terpikir oleh saya hanyalah bagaimana Zhao Wan akan dibersihkan di masa depan. Meskipun Wan Longdian bukan bandit, Anda telah masuk negara dan wilayah yang dilanda perang di seluruh dunia untuk waktu yang lama. Perang didasarkan pada uang, bukan uang. Benar atau salah, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa perilaku yang membantu para pelaku kejahatan selama bertahun-tahun. Jadi meskipun Istana Wan Long memiliki reputasi yang baik, tidak memiliki reputasi yang baik di luar, berbicara tentang ini." Ye Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, "Dan sekarang, kalian semua Istana Wan Long telah berada di bawahku. Ye Chen, jalan di depan masih panjang dan sulit. Saya tidak ingin melihat Anda dikesampingkan oleh dunia di masa depan. Oleh karena itu, saya berharap Istana Wan Long dapat menyelesaikan transformasi sesegera mungkin dan secara bertahap bersihkan nama Anda." Wan Pojun berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan, ya, saya memiliki pemikiran yang mirip dengan apa yang Anda katakan. Tetapi Istana Wan Long memiliki banyak tentara dan pengeluaran yang besar. Dengan kemampuan saya tidak pernah memikirkan hal ini. Bagaimana kita bisa memimpin semua orang menuju transformasi yang mulus? Tuan Ye, apakah Anda punya ide bagus?" Ye Chen berkata dengan serius, "Pikiran saya saat ini ada di 3 arah. Yang pertama adalah meninggalkan semua cara jahat dan menjadi tentara bayaran keadilan yang masuk akal dan sah. Yang kedua terlibat dalam keamanan pengiriman, memastikan keamanan lintas kapal dagang di daerah di mana bajak laut merajalela. Yang ketiga terlibat dalam keamanan proyek tim, menyediakan layanan keamanan keseluruhan untuk proyek infrastruktur di negara maju dan berkembang di dunia ketiga." Saat dia berkata, Ye Chen kemudian memberitahu semua orang satu per satu salah satu dari beberapa arah yang dia dan Gu Yanzong diskusikan malam itu. Di antaranya, poin kedua terutama difokuskan pada keamanan pelayaran. Karena Ye Chen berencana mencari cara agar Istana Wan Long mendirikan pangkalan di Suriah, menggunakan Suriah sebagai lini belakang untuk mendukung pekerjaan pengawalan mereka di masa depan di Teluk Aden. Ketika mendengar bahwa mereka akan bertransformasi untuk melindungi kapal dagang global dan proyek infrastruktur berbagai negara di dunia ketiga di masa depan, para prajurit Istana Wan Long juga sedikit bersemangat. Pekerjaan semacam ini tidak hanya wajar dan legal,
tetapi juga memiliki dampak yang sangat positif dan positif bagi masyarakat. Arah bisnis Wan Longdian sebelumnya sangat berbeda. Wan Po-jun juga sangat bersemangat. Dia selalu ingin istana Wan Long membersihkan namanya, tapi dia tidak pernah menemukan arahnya. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, matanya berbinar. Jadi, dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, reputasi istana Wan Long sebenarnya tidak terlalu bagus sebelumnya. Apakah menurut Anda jika kita bertransformasi menjadi keamanan pengiriman dan keamanan proyek, apakah pelanggan dapat membelinya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Yi Shipping telah menerima investasi puluhan miliar euro dan akan menjadi perusahaan pelayaran terkemuka di dunia. Saat itu, saya akan menyerahkan semua pekerjaan keamanan pengiriman ke Wan Longdian. Selama Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk membangun reputasi di Teluk Aden, pelanggan Anda pasti akan bersedia menerima perlindungan Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, mengenai pekerjaan keamanan proyek infrastruktur di dunia ketiga, "Saya telah meminta seorang penatua untuk membantu mencocokkan naik. Menurutnya, ada banyak permintaan di daerah ini di luar negeri. Saya hanya khawatir istana Wan Long Anda tidak akan mampu menanganinya." Ketika Ye Chen pertama kali menyebutkan gagasan mengubah istana Wan Long, Wan Po-jun setuju dengan kedua tangan di dalam hatinya. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah profitabilitas setelah transformasi. Dia tidak mencari uang sekarang, tetapi masih ada puluhan ribu tentara di istana Wan Long yang perlu mendukung mereka. Pengeluaran orang-orang ini sangat besar. Jika istana Wan Long tidak dapat mencapai titik impas setelah transformasi, akan sulit baginya untuk memberikan penjelasan kepada para prajurit di istana Wan Long. Namun, setelah mendengarkan deskripsi Ye Chen tentang masa depan, dia langsung merasa percaya diri. Jadi, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda tahu situasi gaji dari dua jenis keamanan internasional terakhir? Saya ingin menghitung perkiraan fluktuasi pendapatan istana Wan Long di masa depan." Ye Chen berkata, "Saya tidak tahu detailnya. Saya akan berkonsultasi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon He Ziqiu terlebih dahulu. He Ziqiu awalnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelayaran internasional, dan sekarang dia mulai mengelola pengiriman Yisu, dan dia mengetahui detail pasar pelayaran dengan sangat baik. Ketika panggilan tersambung, He Ziqiu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda sudah kembali ke Jinling?" "Kembali?" Ye Chen bertanya padanya, "Ziqiu, saya ingin menelepon Anda untuk berkonsultasi dengan Anda tentang pasar pelayaran saat ini. Tahukah Anda gaji keamanan internasional?" He Ziqiu menjelaskan, jika di Teluk Aden, umumnya kapal dagang perlu dilengkapi dengan 3 hingga 5 personel keamanan internasional. Helikopter perusahaan keamanan akan terbang ketika kapal dagang hendak memasuki Teluk Aden. Saat itu, personel keamanan internasional dikirim langsung ke kapal tersebut. Setelah kapal dagang melewati Teluk Aden dengan aman dan lancar, kemudian diturunkan dengan helikopter. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa hari, dan biayanya umumnya sekitar $200.000 AS. $200.000 AS. Ye Chen berkata dengan terkejut, "Apakah begitu tinggi?" He Ziqiu berkata, "Tuan Ye, ini sudah kutipan di awal tahun. Harga keamanan internasional saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Layanan yang sama akan memakan biaya sekitar 3 tahun. Itu seperti $100.000 AS. Alasan utama peningkatan sebesar itu adalah, dari tahun lalu hingga sekarang, harga angkutan pelayaran internasional telah meroket, dengan harga yang terus meningkat hingga mencapai rekor berulang kali. Pengangkutan kontainer standar yang berangkat dari pelabuhan pantai tenggara kami di Tiongkok ke pelabuhan Los Angeles di Amerika Serikat telah melonjak dari lebih dari $1.000 AS menjadi hampir $20.000 AS, lebih dari 10.000 kontainer standar. Biaya pengiriman untuk pengiriman terisi penuh hanya 1 hingga $200 juta AS. Jika kapasitas pengiriman melebihi 20.000 kontainer, biaya kapal dapat diperoleh kembali sekaligus. Pemilik kapal telah membuat keuntungan gila-gilaan, jadi dia rela menghabiskan ratusan ribu dolar untuk memastikan keamanan. Ye Chen bertanya lagi, "Apakah aktivitas bajak laut sering terjadi di Teluk Aden sekarang?" "Sering,"
He Zikyu menjelaskan, para perompak di sana punya tidak pernah berhenti. Semakin panas pasar pelayaran, semakin aktif mereka. Mereka jika Anda membajak sebuah kapal dagang, Anda akan menyita kapal tersebut dan pemilik kapal untuk meminta uang tebusan, yang biasanya dimulai dengan setidaknya beberapa juta dolar AS, dan terkadang bahkan mencapai puluhan juta dolar Amerika. Pemilik kapal tidak berani menolak membayar, dan uang tebusan akan dibayarkan berkali-kali, buang-buang waktu dan uang untuk sekali perjalanan angkutan, bahkan bisa mengakibatkan kerugian puluhan bahkan pendapatan pengangkutan ratusan juta dolar. Jadi sekarang pemilik kapal sangat mementingkan keamanan internasional, dan hampir kapal dagang besar akan menghabiskan uang ini, kata kemudian. He Zikyu berkata lagi, ngomong-ngomong, setelah merger Su Family Shipping Group, kami sudah mulai mengirimkan kapal secara normal, dan kami juga akan membeli layanan keamanan internasional untuk kapal kami sendiri. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia bertanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang perusahaan keamanan internasional saat ini, di mana basis mereka? He Zikyu berkata, setidaknya ada 300 perusahaan keamanan di pasar pelayaran global. Tentu saja, permintaan pengawalan bersenjata di Teluk Aden adalah yang tertinggi. Jadi setiap orang mereka telah mendirikan pangkalan pesisir di sepanjang pantai Samudera Hindia dan Laut Arab. Bahkan ada yang akan membeli kapal tua dan mengubahnya menjadi pangkalan laut yang mampu lepas landas dan mendaratkan helikopter. Kini sebagian besar pasar berada di tangan Inggris. Disusul Amerika, dibandingkan dengan Asia, jumlahnya lebih sedikit, dan dari segi harga perusahaan pengawalan barat lebih tinggi daripada perusahaan pengawalan timur, dan penerimaan pasar mereka juga lebih tinggi. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan berkata, Zikyu, Anda kirimkan saya informasi tentang semua kapal kami pada tahap ini. Pada saat ini, Ye Chen sudah memutuskan untuk membiarkan Istana Wanlong memasuki pasar pengawalan bersenjata dengan kuat, karena Inggris dapat mengambil lebih dari setengah bagiannya. Maka Tiongkok secara alami, orang-orang juga bisa melakukannya. Sekarang dia telah memutuskan untuk melakukannya. Dia perlu bekerja di darat dan di laut. Di satu sisi, Wan Po-jun harus menemukan cara untuk membangun pangkalan di pantai Yaman, Arab Saudi dan negara-negara lain. Dan di sisi lain, dia juga harus melakukan persiapan untuk pangkalan laut, jadi dia berencana untuk memberikan semua informasi kapal e-shipping kepada Wan Po-jun, sehingga dia dapat memilih yang paling cocok untuk transformasi. Setelah menutup telepon, Ye Chen melaporkan kembali ke Wan Po-jun apa yang telah dia pelajari dari He Zikyu. Setelah Wan Po-jun mendengar ini, dia langsung berkata, Tuan Ye, kami dapat segera memulai bisnis ini. Prajurit kami, dalam hal tingkat pelatihan, kekuatan tempur, senjata, dan peralatan, jauh lebih kuat daripada prajurit keamanan internasional biasa. Penjaga, dapat dikatakan bahwa menangani pekerjaan semacam ini mudah, dan kami memiliki hubungan saluran yang relatif baik di Timur Tengah. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membangun 1 atau 2 pangkalan depan dengan ratusan orang di sana. Pantai Arab Saudi, Yaman dan Oman. Ye Chen mengangguk. Kepala, itu bagus sekali. Anda segera mulai mempersiapkan pangkalan depan ini. Saya akan memberi Anda kapal kargo sebagai pangkalan bergerak di laut. Dalam hal ini, itu akan segera diluncurkan secara resmi. Kemudian kita akan mulailah dengan kapal dagang e-shipping. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, adapun tugas menyediakan keamanan bersenjata di wilayah luar negeri yang berisiko tinggi, seharusnya lebih sederhana daripada pengawalan bersenjata. Selama Anda menemukan majikan, Anda dapat melakukannya sesuai dengan kebutuhan majikan. Kirim sejumlah tentara ke sana. Saya yakin efektivitas tempur Istana Wanlong Anda tidak akan menjadi masalah di negara dunia ketiga semacam itu, dan tidak perlu pelatihan tambahan. Jadi Anda telah membagi prajurit terlebih dahulu dan siap bertransformasi ke bidang ini. Segera setelah kami menerima proyek, kami akan mengirim seseorang langsung ke sana. Wan Po-jun berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya akan segera mulai membuat pengaturan, dan semua persiapan akan selesai dalam waktu 2 minggu. Baik, Ye Chen He berkata dengan puas. Adapun lebih dari 10.000 tahanan yang Anda miliki di Suriah,
Saya akan menemukan cara untuk menengahi dan membiarkan mereka membebaskan mereka. Selain itu, saya juga berencana membantu Anda merencanakan pembangunan pangkalan belakang 10.000 orang di Suriah. Ketika Wan Po-jun mendengar ini, dia semakin bersemangat. Bahkan suaranya sedikit bergetar, dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Tuan ya, Anda benar-benar dapat membuat mereka membebaskan para tahanan, dan juga membuat mereka mengizinkan kami mempersiapkan pembangunan gedung baru, pangkalan belakang." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Anda membutuhkan tempat, dan mereka membutuhkan perlindungan dan bantuan. Hal semacam ini tidak lebih dari masing-masing pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Selama kondisinya bisa dinegosiasikan, tidak ada yang mustahil." Setelah mendengar apa yang Ye Chen katakan, Wan Po-jun mau tidak mau bertanya, "Tuan Ye, bagaimana Anda akan berbicara dengan mereka tentang masalah ini? Saya khawatir mereka tidak lagi percaya pada Istana Wanlong." Sebelumnya, Ye Chen mewakili Hamid di Suriah saat bernegosiasi dengan pasukan pemerintah. Wan Longdian dicap berniat menjadi parasit di Suriah. Oleh karena itu, pihak Suriah sangat membenci Wan Longdian. Jika tidak maka tidak akan memperlakukan 15.000 Wan Longdian. Semua tentara ditangkap. Ye Chen tidak menganggap ini sebagai masalah, dan berkata dengan tenang, "Selama kita memahami ekspektasi psikologis pihak lain, kita dapat bernegosiasi dengan kemungkinan besar. Bagaimanapun, tidak ada musuh permanen di dunia ini, dan semuanya tergantung pada besarnya kepentingan." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Sekarang, situasi di pihak mereka telah banyak berubah. Kekuatan oposisi seperti pertahanan Hamid sekarang meningkat tajam. Belum lagi mereka, bahkan 10.000 Anda Istana Naga, dengan tidak adanya senjata super berat, adalah tindakan bodoh jika berpikir untuk mengalahkan Hamid. Apalagi, kelompok oposisi lain kini mulai mengikuti dan meniru cara Hamid, mulai menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan secara luas. Sambil memperkuat pertahanan dalam negeri, kami membangun benteng permanen untuk menyimpan perbekalan dan amunisi dalam jumlah besar. Jadi dapat diperkirakan bahwa pasukan pemerintah tidak akan memiliki cara untuk mengalahkan oposisi. Namun oposisi tidak akan bisa meninggalkan negaranya. Benteng yang kuat, mereka melakukan pertempuran yang sulit secara eksternal. Jadi mereka pasti akan memasuki keadaan saling memeriksa dan menyeimbangkan di mana masing-masing pihak tidak punya pilihan selain mengambil keuntungan dari yang lain. Pada titik ini, Ye Chen melanjutkan dengan wajah serius. Dalam keadaan saling mengawasi dan menyeimbangkan ini, pemerintah tentara relatif tidak aman. Lagi pula, mereka tidak bisa mundur ke benteng pegunungan. Mereka juga harus mempertahankan ibu kota, kota-kota besar, dan titik-titik kemacetan lalu lintas. Tempat-tempat ini mudah diserang dan sulit diserang. Untuk bertahan, jadi mereka pasti akan merasa tidak aman untuk waktu yang lama, dikelilingi oleh pasukan keamanan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin mereka membutuhkan keamanan tambahan. Wan Po-jun bertanya kepadanya, "Tuan Ye, maksud Anda Istana Wanlong akan menyediakan perlindungan keamanan tertentu untuk pasukan pemerintah, sebagai imbalan atas hak penggunaan lahan mereka?" "Iya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika mereka memiliki kebutuhan ini, mereka dapat memberi kami sebidang tanah. Kami akan menggunakannya sebagai basis untuk mengembangkan dan membangun dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, kami juga akan menandatangani sebuah kesepakatan dengan mereka. Jika mereka diserang, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka melawan musuh. Dengan cara ini juga akan menjadi jaminan bagi mereka." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Peristiwa baru-baru ini di Afghanistan telah mengejutkan dunia, dan mereka pasti sangat gugup. Apa yang terjadi di Afghanistan beberapa waktu lalu? Rezim telah berubah, dan oposisi telah resmi menyatukan seluruh wilayah, mengambil pelajaran dari masa lalu. Tekanan defensif di pihak Suriah harus dihilangkan, besar. Oleh karena itu, dalam situasi ini, pasti akan bermanfaat bagi mereka jika bekerja sama dengan Istana Wanlong." Wan Po-jun secara alami sangat jelas tentang situasi di Afghanistan. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Seperti yang Anda katakan, saya juga berpikir bahwa Suriah perlu segera meningkatkan rasa amannya. Jika kita bisa berbicara baik dengan mereka, masalah dasar harus dilaksanakan."
Saat dia berbicara, Wan Pojun berkata dengan penuh emosi, dalam beberapa tahun terakhir, bawahan saya telah berusaha menemukan tempat yang cocok untuk istana Wanlong untuk berakar, tetapi setelah bertahun-tahun bekerja keras berhasil, keinginan ini belum terwujud. Chen He tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba membantumu memecahkan masalah ini kali ini. Semua prajurit di istana Wanlong tampak bersemangat. Mereka sudah lama mendambakan pangkalan belakang. Sayangnya, karena sifat khusus mereka, banyak upaya mereka yang berakhir dengan kegagalan. Sebagian besar negara dan wilayah tidak dapat menerima mereka membangun pangkalan di tanah mereka sendiri. Oleh karena itu, walaupun sudah mempunyai jumlah puluhan ribu orang, mereka tetap harus membubarkan prajuritnya ke berbagai tempat. Jika diusir di suatu tempat, harus segera berangkat ke tempat berikutnya untuk menetap sementara. Jika mereka dapat memiliki basis yang tetap, itu akan seperti memiliki rumah bagi mereka. Ye Chen berkata saat ini, ngomong-ngomong, Pojun, saya pikir Anda bisa pergi ke Teluk Aden besok untuk memastikan situasi pangkalan depan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat membuat pembagian rincian dari keseluruhan tim dengan tim inti Anda. Sedangkan untuk Suriah, setelah saya menyelesaikan pekerjaan yang ada, saya akan mencari kesempatan untuk berbicara baik dengan mereka. Wan Pojun segera berkata dengan hormat, saya mematuhi perintah saya. Ye Chen berkata lagi, sebelum Anda pergi, pilih salah satu jenderal bintang 5 di istana Wanlong, dan tugaskan dia selusin atau 20 jenderal yang lebih kuat, bawahan saya, biarkan mereka ditempatkan di Jinling mulai sekarang. Baiklah, Tuan Ye, saya akan membuat pengaturan sebelum saya berangkat. Saat ini, Ye Chen menerima dokumen dari He Zikyu, yang berisi semua informasi kapal dan informasi pengiriman Yisu. Foto-foto tersebut tercantum, selain kapal baru yang dipesan East Shipping, serta informasi kapal bekas yang diperoleh dari perusahaan lain. Ye Chen menyerahkan telepon kepada Wan Pojun dan berkata, lihatlah informasi spesifik dari kapal-kapal ini dan pilih salah satu yang cocok untuk digunakan sebagai pangkalan laut. Wan Pojun mengambil telepon dengan kedua tangan dan memeriksanya dengan cermat. Ye Chen berkata, Pak Ye, ini kapal curah 30.000 ton yang menurut saya sangat cocok. Deknya datar dan luasnya cukup luas, dapat menampung setidaknya 6 helikopter. Ada gudang besar di dalamnya, dan relatif mudah untuk mengangkutnya. Memodifikasi, dengan sedikit modifikasi, dapat menampung setidaknya beberapa ratus orang, dan dengan kapasitas muat 30.000 ton, juga dapat membawa persediaan bahan bakar dan amunisi yang cukup, yang lebih dari cukup untuk menghadapi para perompak itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum ini. Ini adalah kapal kargo tertua dengan kapasitas muatan terkecil di tangan Su Shipping. Telah ditetapkan bahwa kapal tersebut akan dihapus dan dibongkar setelah 3 tahun. Apakah Anda memilih kapal ini karena Anda ingin menghemat uang saya? Wan Pojun buru-buru berkata. Tuan Ye, menghemat uang hanyalah sebagian dari alasannya. Yang paling penting adalah kita sebenarnya tidak perlu menempati kapal kargo yang lebih besar dan lebih baik. 30.000 ton sebenarnya sedikit sia-sia. Untuk menghadapi bajak laut, menurutku tidak masalah jika kapalnya lebih kecil. Ye Chen He mengangguk dan berkata dengan serius. Kapal ini tidak hanya untuk kamu gunakan sebagai pangkalan laut. Ketika Anda mulai melakukan pekerjaan keamanan di area berisiko tinggi di masa depan, Anda juga dapat menggunakan kapal ini untuk mengangkut personel dan material, dia berkata. Kemudian, Ye Chen mengingatkan lagi, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk bersiap. Selain helikopter, juga akan ada beberapa speedboat berperforma tinggi. Meski kapal yang digunakan bajak laut tidak besar, namun cepat dan lincah, kami perlu mengembangkan beberapa strategi penanggulangan yang efektif. Wan Pojun dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Ye, jangan khawatir. Kami akan merumuskan model operasi lengkap saat itu untuk mengintegrasikan pengawal bersenjata, pangkalan laut, pangkalan pantai, dan pangkalan belakang kapal dagang dengan cara terbaik. Tidak ada yang akan menjadi diizinkan untuk melakukannya pada saat itu. Sebuah kapal barang yang dikawal oleh Wan Longdian menghadapi bahaya apapun. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya sangat percaya pada kekuatan Wan Longdian.
Saya berharap Anda bertemu lebih banyak bajak laut dan bertempur dalam beberapa pertempuran yang indah, maritim perang pertahanan. Pada saat itu, bisnis akan datang kepadamu dengan stabil. Cetak biru yang digambar Ye Chen untuk Istana Wanlong membuat Wan Po-jun sangat bersemangat. Hampir tanpa ragu-ragu, dia segera membuat pengaturan untuk bawahannya. Selain meninggalkan beberapa elit untuk tinggal di Aurus Hill dan menunggu pengiriman Ye Chen, dia sendiri berencana untuk segera memimpin orang lain kembali ke Timur Tengah. Dia berencana menggunakan koneksinya pertama yang memanfaatkan peluang ini, berencana untuk membangun beberapa pangkalan depan di sepanjang pantai Teluk Aden. Pangkalan depan tidak memerlukan lahan yang luas atau investasi yang besar. Secara umum cukup menampung puluhan orang untuk istirahat dan standby sementara, menyimpan beberapa peralatan dan material, serta memarkir helikopter dan speedboat. Skalanya paling banter adalah seukuran villa tepi laut, dan persyaratan kondisinya tidak setinggi villa. Kecepatan pembangunannya sangat cepat. Jika rumah yang sudah jadi dapat ditemukan, dapat dipasang segera digunakan. Selain itu, di pasar pengawalan bersenjata saat ini, sebagian besar bisnis terkonsentrasi di Teluk Aden. Banyak perusahaan keamanan luar negeri juga telah mendirikan pangkalan depan dan pangkalan transit mereka sendiri di sepanjang pantai Teluk Aden. Bahkan ada perusahaan khusus yang menyediakan layanan pengawalan bersenjata. Layanan di Teluk Aden kapal transfer digunakan untuk membantu berbagai perusahaan keamanan memindahkan personel di Teluk Aden. Seluruh industri pengawalan bersenjata sudah sangat matang. Di bawah model yang matang ini, Wan Longdian menghilangkan kebutuhan akan persiapan awal untuk memperluas pasar, memotong sekarang, mengandalkan kekuatan individu Wan Longdian yang kuat, pasti akan dapat dengan cepat mendapatkan pijakan. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, jika Anda tidak memiliki persyaratan lain di sini untuk saat ini, bawahan saya akan membawa orang ke Timur Tengah terlebih dahulu dan memanfaatkan waktu untuk melaksanakan rencana tersebut. Ye Chen mengangguk dan bertanya, kapan kamu berencana? Untuk berangkat, Wan Po-jun berkata dengan tergesa-gesa, lebih cepat lebih baik. Melihat bahwa dia sangat termotivasi, Ye Chen tidak mencoba membujuknya untuk tinggal, dan berkata, jika kamu memutuskan tujuannya, saya akan mengatur jet bisnis untuk mengajukan rute sekarang. Saya akan mengirim Anda ke sana langsung. Wan Po-jun juga tahu bahwa waktu adalah uang. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, terima kasih, Tuan Ye, karena telah membantu dengan pengaturan. Bawahan saya berencana pergi ke Yaman dulu. Lagi pula, Yaman memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Aden dan paling cocok. Ini digunakan untuk mempersiapkan pangkalan depan, dan saya juga memiliki beberapa koneksi lokal yang tersedia. Oke, Ye Chen segera berkata, kalau begitu aku akan meminta kru untuk mengajukan rute dan mengirimmu ke Yaman. Wan Po-jun mengangguk, berbalik dan melirik ke arah Lu Haotian yang terpuruk di kursi, dan pria dengan mata kosong, Chen Zhonglei ragu-ragu lagi dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bawahan saya pemberani dan memiliki permintaan yang tidak baik. Saya harap Tuan Ye setuju. Ye Chen bertanya dengan ringan, Anda sedang berbicara tentang kalian berdua, Raja Perang, kan? 2 dari 4 Raja Perang Istana Wanlong tewas di tangan Ye Chen, dan 2 lainnya menjadi tidak berguna. Ini merupakan pukulan besar bagi efektivitas tempur Istana Wanlong. Wan Po-jun berkata dengan sangat malu saat ini, Tuan Ye, bawahan saya tahu bahwa mereka telah melakukan dosa serius dan malu kepada Anda. Haotian dan Zhonglei juga menyinggung Anda setelah menerima perintah saya. Saya mohon Anda menerima begitu saja. Karena semua orang di Istana Naga telah bersumpah untuk setia padamu. Aku akan mengampuni mereka berdua, dan aku akan menggunakan kepalaku sebagai jaminan. Mereka pasti akan mengikuti petunjukmu dan melakukan yang terbaik untuk setia padamu di masa depan. Lu Haotian lumpuh saat ini. Duduk di kursi, dia tersedak dengan susah payah dan berkata, ya, Tuan Ye, bawahan saya akan melewati api dan air untuk Anda. Apapun yang terjadi, tolong beri saya sebuah kesempatan, meskipun Chen Zhonglei tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam hatinya, saya telah jatuh cinta dengan Ye Chen. Saya hanya berharap untuk menghilangkan perasaan mati hidup ini sesegera mungkin dan membuktikan nilai saya dalam di depan Ye Chen.
Ye Chen mengangguk sedikit saat ini dan berkata, karena Istana Wanlong setia kepadaku, tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka berdua hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Chen Zonglei, Chen Zonglei, kemarilah. Setelah mendengar perintah Ye Chen, tubuh Chen Zonglei segera secara refleks melangkah maju. Ye Chen menatap mata Chen Zonglei dan berkata dengan tenang, saya menyegel kesadaran Anda karena Anda terlalu sombong dan mendominasi ketika Anda berada di Timur Tengah. Anda mengira Anda tidak terkalahkan karena Anda memiliki lebih dari 10.000 tentara di bawah komando Anda. Jadi Anda tidak hanya menghancurkan diri sendiri, saya juga mengirim lebih dari 10.000 tentara di bawah komando Anda ke penjara lawan. Saya harap Anda telah mengambil pelajaran selama ini. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan membuat kesalahan yang sama ketika Anda memimpin pasukan di Istana Wanlong di masa depan. Meskipun Chen Zonglei terdiam, jauh di lubuk hatinya dia merasa sangat malu. Pada awalnya, karena dia membenci Ye Chen, 15.000 orang ditangkap, dia selalu merasa sangat malu. Sekarang setelah Ye Chen menyebutkannya, dia bahkan lebih malu. Tetapi dia sama sekali tidak dapat memberikan tanggapan yang berarti. Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan mengetukkan jarinya di atas kepalanya. Aura yang awalnya menyegel kesadarannya ditarik, dan Chen Zonglei langsung bebas. Ini adalah pertama kalinya Chen Zonglei menyadari bahwa bernapas sendiri terasa sangat menyenangkan. Penguasaan tubuh oleh kesadaran kembali seketika, bahkan membuatnya tidak mampu beradaptasi untuk beberapa saat. Dia menggerakkan jarinya sedikit dengan canggung, lalu air mata mengalir tak terkendali. Dia memandang Ye Chen, mengambil inisiatif untuk berlutut, membenturkan kepalanya ke tanah, dan tersedak oleh isak tangis, Tuan Ye, terima kasih karena telah bermurah hati. Mulai sekarang, Chen Zonglei akan mengikuti petunjuk Anda dan lakukan yang terbaik untuk setia padamu. Ye Chen mengangguk dan berkata, sekarang adalah saat kritis untuk transformasi Istana Wanlong. Saya harap Anda dapat membantu Tuan Istana Anda dan membantu Istana Wanlong menyelesaikan transformasi strategis ini sesegera mungkin. Chen Zonglei berkata tanpa ragu-ragu. Yakinlah, Tuan Ye, bawahan saya akan berusaha sekuat tenaga. Ye Chen berkata dengan tenang, oke, bangun. Chen Zonglei kemudian berdiri dan berdiri di belakang Wan Pojun. Pada saat ini, Ye Chen melihat ke arah Lu Haotian yang lumpuh, melangkah ke depannya, dan berkata dengan tenang, Lu Haotian, kamu membawa peti mati untuk membunuh rumah keluarga Ye Ku, dan kamu berulang kali mengucapkan kata-kata liar untuk menghancurkan orang tuaku hingga berkeping-keping. Hui, dan juga membunuh perawat keluarga Ye saya. Secara logika, saya seharusnya tidak membiarkan Anda. Bagaimana menurut Anda? Lu Haotian menangis dan tersedak. Tuan Ye, apa yang Anda katakan adalah itu. Bawahanku tahu kesalahan mereka. Kamu pantas mati. Kamu sudah menunjukkan kebaikan kepada bawahanmu dengan menjaga mereka tetap hidup sampai sekarang. Ye Chen mengangguk dan berkata, sekarang adalah waktunya Istana Wanlong mempekerjakan orang. Karena Chen Zonglei telah kembali ke setelah kamu bebas. Aku tidak akan menghukummu terlalu banyak. Aku akan mengampuni kamu sekali dan melihat bagaimana kamu berperilaku di masa depan. Lu Haotian sangat bersemangat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jangan khawatir, Tuan Ye, kehidupan bawahan ini akan menjadi milik Anda di masa depan. Ye Chen bersenandung dan mengingatkan, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda dan Chen Zonglei membuat kesalahan yang sama. Kalian semua terlalu percaya diri, dengan percaya diri berpikir bahwa tidak ada yang bisa menandingimu, atau tidak ada yang bisa menandingi Istana Wanlong. Namun kenyataannya, ada banyak sekali orang di dunia ini yang menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Bahkan saya tidak berani sombong tentang diri saya sendiri. Dunia ini tidak terkalahkan. Jadi Anda harus mengambil pelajaran di masa depan dan ingat untuk tidak sombong seperti sebelumnya. Lu Haotian dan Chen Zonglei berkata hampir bersamaan, terima kasih Anda, Tuan Ye, atas belas kasihan Anda, saya mengerti, bersambung.